Maka dimulai Ustaz Fatur. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqadatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa hafidhani Allahu wa iyyakum min kulli syarrin wa su'in. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, ya kesempatan yang berbahagia ini, ya kita bisa sama-sama ya berkumpul di sini ya untuk ya kita sama-sama mengambil manfaat, ya mengambil ya faidah ya dari uh, perjalanan ya Ustaz Kamal Husin Ziban dalam mengembangkan Ma'had El Fatah di Banyuwangi. Ya semoga ya apa yang kita simak, ya apa yang kita dapat dari beliau ya bisa menjadi ya satu ilmu yang bermanfaat, ya bisa Amin. menjadi bekal kita ya dalam yang mengelola pendidikan, mengelola lembaga pendidikan. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keberkahannya, memberikan ya maunahnya dan inayahnya kepada seluruh kaum muslimin, ya seluruh ya para pemangku lembaga-lembaga pendidikan, ya karena ya dakwah yang merupakan tugas yang mulia. Dakwah merupakan tugas para al-anbiya wal mursalin. Dakwah merupakan ya tugas yang merupakan ya amal yang muta'addin, ya amal yang tidak terhenti, ya pada seseorang, tapi dia mengalir kebaikannya, ya mengalir kebaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Ya, satu orang yang dapat ya hidayah melaluimu wahai Ali itu lebih baik daripada ya engkau mendapatkan humrun na'am, onta merah. Dan onta merah pada saat itu merupakan harta yang sangat berharga. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan atas kehadiran antum semua, dan kami ingin memperkenalkan sedikit ya tentang Hasanat. Ya Hasanat ini merupakan himpunan ya alumni Stay Ali bin Abi Thalib. Begitu pula generasi sebelumnya yaitu Ma'had Ali Al-Irsyad, ya, dan eh, di Surabaya. Ya, kami berada di Surabaya dan alhamdulillah ya kami ya sekarang ya sebagai pengurus eh, menyelenggarakan beberapa kegiatan yang semoga manfaatnya ya bisa didapatkan oleh ya kaum muslimin ya secara umum dan rekan-rekan yang mengelola lembaga pendidikan secara khusus. Dan insya Allah ya ke depannya ya Hasanat akan menyelenggarakan ya berbagai webinar, ya nanti kita akan share juga di grup webinar yang berkaitan dengan ya dunia pendidikan dan dakwah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan sekarang kita beralih kepada materi kita dan pemateri kita, Ustaz Kamal hafizahullahu taala. Nah, saya izin share screen ya. Saya izin share screen. Nah, barakallahu fikum Ustaz.
تفضل أستاذ. نعم، نبدأ إن شاء الله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang Allah akan berikan tambahan tatkala kita mau bersyukur. Nikmat yang mudah-mudahan selalu menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketentuan untuk menghuni surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini awal ya diwawancarai sebagai pemateri juga bikin saya bingung gitu kan. Tapi Bismillah, Bismillah untuk berbagi pengalaman yang mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ini juga saya mau tanya, ini mau dari mana kita mengawal ini, Ustaz? Masya Allah. Dari sirah antum, Ustaz ya. Antum belajar di STAI seperti apa? Antum angkatan berapa, Ustaz? Baik. Lalu Pak Salin saya ketik. Baik. Kalau perkenalkan dia sudah tahu insya Allah ya, Kamal Husin Diban dari Banyuwangi. Dulu sekolahnya TK di Al-Irsyad Al-Islamiyah Banyuwangi, SD, SMP-nya sama di Al-Irsyad Al-Islamiyah Banyuwangi, kemudian sekolah di MAN SMA-nya, kemudian beranjak ke STAI Ali bin Abi Thalib. Waktu itu tahun 2008 insya Allah ya. Nah, Yang mana kita ya yang pertama waktu itu kita masuk saat generasi ma'had terakhir dan awal pembukaan STAI Ali bin Abi Thalib. nah, Ustaz. Yang mudah-mudahan terus membawa manfaat ini STAI tercinta Amin, ini ya, amin. STAI Ali bin Abi Thalib. Baik. Masya Allah, Alhamdulillah dari sana meskipun dulu sering belajar bahasa Arab ya tentunya di STAI Ali dikuatkan lagi ilmu agamanya dengan duduk di kelas bersama teman-teman yang penuh kenangan. Masya Allah, tabarakallah, hafidhahumullah. Semoga Allah menjaga kita semua ya. Tentunya apa yang kita dapatkan di sekolah kita, tentunya di STAI Ali bin Abi Thalib, kita berharap guru-guru kita mendapatkan pahala jariah dari Amin, amalan amin, yang ya Rabbi. kita amalkan, dan juga ustadz-ustadz yang sekarang menjadi kepala sekolah, yang sekarang buka pondok, memiliki lembaga, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan pahala dari apa yang Amin, kita amin. lakukan. Amin, Dan ya kita Rabbi. pun juga mendapatkan pahala insya Allah dari anak-anak didik kita, dari masyarakat yang menimba ilmu bersama kita. Nah, barakallahu Baik. fikum. Allah barik fikum insyaallah. Kemudian antum lulus tahun berapa, Ustaz? Anak lulus tahun 2012. Masya Allah. Tahun 2012. Setelah lulus, Kemudian apa kegiatan? mengajar di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah sampai tahun 2016, kemudian balik lagi ke Surabaya, Ustaz, Nah, untuk menimba ilmu perdagangan. oh Masya Ya, Allah. jaga toko ya, jaga toko sarung, baju koko ya di Masya Ampel Allah. sana. Itu sampai Corona, Ustaz. Oh, sampai Nah, corona. ya, Corona 2020 itu
lockdown, ketika memang betul-betul toko harus tutup semua, saya ambil keputusan balik ke Banyuwangi. Ya entah Nah, itu berhenti atau itu sementara ya, tidak ada tujuan nah, jelas. Yang penting balik dulu, kumpul sama orang tua, sama istri Masya dan Allah. anak. Nah, ketika di Banyuwangi setelah karantina, kalau dari keluar kota dulu harus karantina 14 hari ya. Nah, Nah, itu setelah karantina, seingat saya setelah Id ya, setelah Id itu saya mulai jenuh, istilahnya mulai jenuh ya. Karena biasa nah, jual sarung kok ini jual ndak sarung. jual sarung ya. Ketemu pelanggan ya. Iya, akhirnya saya kumpulkan anak-anak kecil yang main di depan itu di jalan Ah, untuk belajar ngaji. Berawal dari 3 anak, Ustaz. Jadi ah, 3 anak yang mana karena saya udah lama ke Surabaya, ya, jadi jarang ketemu anak-anak kecil. 3 anak ini ikut ke masjid dan mengaji. Ya. Masih ingat namanya Lukman, namanya Ibrahim, namanya Zidan. Sekarang hmm, mereka ada yang di Piat, ya, ada yang di Piat Bondowoso, Piat 6, ada Masya yang Allah. STM, ya, ada yang di umum intinya ya. Ya Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Dimulai dari sanalah TPQ ini kita kita mulai TPQ ini. Tidak ada tujuan untuk buat pondok, yang mana saya masih berharap bisa balik kerja kembali. Ya. Eh, kemudian bertambahlah murid-murid karena hampir semua tutup Zat, ya. Iya, Waktu iya. corona itu hampir semua masjid tutup, Nah, Masya Allah. TPQ tutup, tutup semua. Nah, kita malah buka kan itu. Ah, Ketika kita nah, buka, kita sempat didatangi oleh aparat negara, istilahnya bukan aparat negara, apa nih? Aparat desa ya. hmm, Aparat desa menghimbau untuk tidak kumpul-kumpul. Maka saya kasih gambaran daripada mereka kumpul-kumpul mainan di jalan, ya sama Masya saja Allah. gitu loh. Kita kumpul di masjid kan gitu. Masya Allah. Eh, ya perkara penyakit kita pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap antisipasi ya menggunakan masker waktu itu. Eh, Ya Nah, berawal dari sana, Zat. Berawal dari sana sampai akhirnya tahun 2022, insya Allah ya, akhir nah, itu mulai redah corona kan gitu. Jadi hmm. kebanyakan murid itu kembali kepada TPQ-nya masing-masing. Ya. Itu Tahun TPQ waktu 2022. itu, ya TPQ waktu itu dengan jumlah murid yang bertahap, Zat. Dari 3 anak itu sampai mungkin kurang lebih 150 mungkin ya. 150 anak itu 150. TPQ itu. Masya Ya, Allah. nah TPQ Ah, itu anak buat semi pondok namanya, semi pondok. ah, ah. Bagaimana tuh? Semi pondok itu berawal mereka kan sekolahnya di luar nih. Hmm. Sekolahnya di luar, mereka sekolah dari pagi sampai siang. Kemudian siang mereka istirahat, sore kita ambil sampai jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, kalau yang di foto ini Nah, kegiatan malam, Ustaz ya? yang mana, Zat? Yang di foto. Iya, jadi kegiatan TPQ itu dari sore sampai malam, Zat. Sehingga bertahap-bertahap kita ambil juga kegiatan pondok mingguan namanya. Jadi setiap Sabtu sama Ahad mereka bermalam di masjid. Oh, Masya Allah. Pondok ini apa? Ya, Pekanan lah, mingguan ya, itu ya. ya, pondok mingguan lah kita. Kita juga dulu waktu 2016 ya. Sekitar itulah ngajar di Al-Irsyad juga ada pondok mingguan yang tujuannya adalah menampung anak-anak yang dikatakan nakal, yang apa ya? Kalau bahasa kita tuh cengkal ya, mokong-mokong gitu. Oh, Jadi anak-anak yang nakal kita kumpulkan ah, untuk bermalam. Di sana anak kegiatannya tidak full belajar, tapi full apa ya? Kegiatan tuh bersama-sama kayak bakar-bakaran, main bola, terus cerita-cerita. Nah, di sanalah masuk nasihat pelan-pelan. Secara tidak langsung, kalau pelajaran mereka mungkin jenuh, kan gitu. nah, Tapi di sini dengan nasihat-nasihat yang akhirnya itu menjadi ilmu tambahan buat mereka.
Dan juga ketika kita berhasil mengumpulkan anak-anak yang mokong-mokong tadi, kita juga mulai mengumpulkan anak-anak yang punya peringkat, Zat. Ranking 1, juara apa gitu, kita kumpulkan untuk minta bantuan mengajar atau memberikan motivasi kepada anak-anak yang nakal. Jadi kita ambil ini juga bagian di TPQ kita. Di TPQ kita bukan anak nakal saja, pokoknya yang mau ikut Fadol gitu. Masya Allah. Nah, Kalau berawal dari kenapa? ya Ya, lanjut. berawal dari sana kita mulai nginep di masjid, bermalam di masjid ya. Dan ini menjadi apa ya, polemik di masyarakat karena masjid dipakai tidur kan gitu. Nah, kebetulan waktu itu anak ketua takmir kan. Ditunjuk sebagai ketua takmir, maka setidaknya punya kuasa. Maka saya katakan di rapat itu yang mau dengan program saya silahkan ikut, yang tidak mau silahkan keluar jadi takmir. Akhirnya ya sebagian besar keluar dari ketakmiran, bahkan juga ada yang meninggalkan kita ya, macam-macam namanya dakwah ya, banyak ujiannya sampai betul-betul ditinggalkan sendiri dalam mengajar saya, dan murid-murid juga banyak yang meninggalkan kita karena fitnah dan lain sebagainya, sampai itu tinggal ada 4 anak, Ustaz. Ini awal 4 anak bersaudara, Ustaz. Namanya masih sampai sekarang masih anak itu namanya Gabriel, Kenzi, Al, dan L. 4 anak itu yang bermula ya menjadi sejarah terdirinya pondok gratis ini, Ustaz. Nah, berarti itu marhalah TPA itu 3 anak jadi 150 anak, kemudian berkurang lagi, sisa 4 Ya, anak. berkurang drastis ya, sisa 4 anak itu. Kalau yang di foto ini masih ini ya, marhalah TPA nih, Ustaz ya? Iya, TPA, masih TPA. Dan itu ada video apa namanya pembelajaran sekitar 7 apa 8 anak itu ya. Itu kamar pertama, Zat. Di lantai 2 masjid itu kita bangun pro kontra antara takmir satu dengan lain, maka kita putuskan tetap untuk membangunnya kan gitu. Menjadi 2 kamar saja, Zat. Dengan isi ya satu kamar itu 4 orang, ada 8 insya Allah kalau tidak salah ya. Ada yang tinggal di sana menetap, ada 2 orang, yang sisanya mereka pulang balik. Iya, tapi setiap hari kan dulu pondok mingguan ya. Iya, Masya Allah. Ya, yang selanjutnya mereka nginep setiap hari. Nah, kemudian ada ya alhamdulillah Allah tetapkan ini ya, kebaikan ini ada muhsinin yang memang mereka kebetulan senang dengan acara kita, dengan program kita. Kita ditawarin untuk pakai tempatnya yang ada kelas-kelas dengan kursi itu, Zat. Oh iya, Masya Allah ini. Ya, itu sebelum masalah itu. Jadi anak punya sekitar 8 kelas dengan satu kelasnya 15 anak mungkin ya. Itu sudah mulai seperti anak sekolah, Zat. Jadi mereka pagi sampai siang sekolah tadi, sorenya sampai malam udah di kelas kita dengan bergantian. Dan alhamdulillah banyak yang bantu waktu itu mengajar di Ma'had, di TPQ kita. Ini masih marhalah TPQ ini, Ustaz ya? Iya, marhalah TPQ masih itu. Jadi selain di masjid, kita di rumah warga ya. Di rumah warga. Ya, yang alhamdulillah sekarang menjadi pembina kita. Dan kita disediakan itu bangun. semuanya itu berbayar atau gratis, Ustaz? Kegiatan Gratis total. Jadi memang dari TPQ waktu itu ada kelebihan uang dari muhsinin untuk makan setiap harinya ya. Saya rasa awal itu mereka iuran uang, kita iuran tenaga, ada yang iuran ilmu gitu. Jadi kita buat seperti itu. Tapi kita enggak bisa mencari ya. Cuma bisa ya pasrah. Allah kirimkan orang-orang berilmu, orang-orang yang punya harta pada kita. Jadi berpedoman kenapa gratis? Karena dari TK sampai kuliah, ya alhamdulillah saya dibayari orang, kan. Ada yang dapat beasiswa gitu ya, dibayarin orang gitu ya. Sampai uang saku pun
ya alhamdulillah dikasih sama orang. Itu motivasinya Ustaz ya. Motivasi. Kita nggak bisa balas, cuman anak Oh, rasa anak dengan seperti ini anak nggak pernah kepikiran tentang uang sekolah anak. Umi Abi anak nggak pernah kepikiran tentang uang sekolah anak, dan adik-adik anak juga gitu, Sat. 6 adik anak ini oh, Masya banyak yang Allah. bayarin ya istilahnya ya. Mudah-mudahan Allah jadikan pahala jariah mereka semua itu. Nah, sehingga kita juga pengen anak-anak ini merasakan hal yang sama. Hmm. Tanpa tanpa pertimbangan, Sat. Apakah perlu sebelum menanam itu media tanam diberikan nutrisi seperti biotu? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Allah barik fikum. Ini masih TPA. Kemudian kita lanjut pada ini nih. Ini ada video Ustaz ya. Ta'limil Qur'anil Karim wal lughatil Arabiyyah. Itu video percakapan tadi. Naik. Ini masih TPA atau udah mahat? TPA, masih TPG. Oh, ini masih TPK. Masya Allah. Ada kisah menarik nggak dari cerita ini, Ustaz? Itu yang mau kifus saya loh, Ustaz ya. Oh, mau kifus sayyarah. Itu juga Masya Allah kita waktu itu pakai kitab takbir, Ustaz ya. Iya, kitab takbir. Ayo, dimulai dari dalil mu'alim, kemudian kitab takbir untuk bahasa Arabnya, dan rata-rata kita pakai pembelajaran sampai saat ini adalah kitab silsilah kan. Ayo, karena yang kita mampu ya anak pribadi, yang anak mampu ya dan anak pelajari kitab silsilah kan. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ayo, kemudian ketika pembelajaran itu kita mulai posting-posting di YouTube gitu kan. Iya. Jadi ketika sudah mulai naik taksinya itu kita pakai kursi roda. Iya. Kan gitu. Ya, alhamdulillah ada yang melihat dan subhanallah kita ditelepon dikasih mobil kita. Oh, Masya Kan Allah. gitu. Ayo. Alhamdulillah. Jadi disuruh pakai taksi beneran kayaknya itu. Oh, taksi beneran, Masya Allah. Dan alhamdulillah mobil-mobil kita sampai sekarang jadi taksi gratis juga untuk seluruh murid, untuk mengantar mereka pulang ke rumahnya, kemudian untuk warga yang ingin kondangan manten atau ke rumah sakit yang tidak mau naik ambulan dan lain sebagainya. Jadi kita jadikan betul-betul taksi gratis ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ayo, Allah barik fikum. Nah, kemudian di sini ada, ini masih TPQ Ustaz ya. Masya Allah, nih anak-anak rata-rata usia SD Ustaz ya. Ada yang SD, SMP, SMA. Jadi kita bagi beberapa bagian, Zat. Apakah ada anak yang ini Ustaz, apa terlantar gitu kan, antum ambil ke sini atau gimana? Jadi kalau kita terima aja, Zat. Jadi ada laporan dari warga atau orang tua bawa atau ya pokoknya ada yang mau masuk kita terima aja, Zat. Kalau untuk mencari kita mungkin enggak ya. Oh enggak. Ya, memang ada di sini ada yang dibawa oleh tetangganya karena orang tuanya enggak ada sama sekali gitu loh. Bukan meninggal ya. Iya. Masya Allah. Ya insya Allah kita sekarang mungkin mereka seperti ini, mudah-mudahan mereka sukses, dan anak harap kita nasihatkan pada anak-anak juga tetap harus cari orang tuanya, balas mereka dengan kebaikan, ya tidak boleh balas dendam dan lain sebagainya. Masya Allah, barakallahu fikum. Allah barik fikum. Kemudian ini sudah masuk ini Ustaz ya, apa namanya? Ma'had mungkin ini ya. Ya. Nah, ini udah masuk ma'had. Ini lagi belajar apa nih? Bab Toharo ya, kitab
Iya, betul. Jadi ketika 2022 akhir insya Allah saja, ketika memang saya betul-betul ditinggalkan oleh semua semua pengajar dan banyak murid yang sudah tidak ada, maka saya putuskan untuk buat yayasan, Ustaz. Untuk buat ma'had bersama Oh, Masya Allah. ya bersama pembina kita. eh, kita putuskan untuk membuat ma'had dan syarat pertama adalah anak pengen ma'had ini gratis tanpa ada syarat. Nah, Eh, itu mau antum miskin mau sampaikan ke ya, pembina. nah sampaikan ya ke pembina Nah, untuk masalah pembangunan, untuk masalah apapun itu fadol untuk diatur, tapi kalau untuk masalah ma'had anak yang ngatur. Jadi kita kerjasama seperti itu dan saling mengerti, saling menguatkan antara Masya kita Allah. dengan pembina. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang keraguan-keraguan, yang ketakutan, kekhawatiran kita terhadap mungkin makannya, mungkin tempatnya itu sudah hilang sudah. Kita betul-betul tawakal sama Allah, kita yakin mereka itu ke sini membawa rezekinya masing-masing. Jadi Masya tidak perlu Allah. kita pikirkan. Kalau ada orang yang selalu mengatakan pada saya, tetap ente harus pikirkan bagaimana makannya. Nah, kita tidak butuh mikir. Kan gitu. Apa yang dimakan sama anak-anak besok, ya sudah Allah tentukan. Nggak bisa. Kita pikirkan seperti apapun, tetap mereka akan makan. Kan gitu. Nah, Masya Allah. Nah, perkara uang dari mana kita sudah berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Dari mana saja arahnya, tinggal kita bertakwa sama Allah. Kita ajarkan anak-anak untuk beribadah terus pada Allah, untuk bertakwa, berdoa. Dan alhamdulillah berjalan sampai hari ini dan tidak ada iuran, tidak ada uang kas, tidak ada apapun. Pokoknya dari wali santri kepada kita tidak ada urusan keuangan. Itu tahun 2022 kan. Yang awalnya pembina juga sempat meragukan, khawatir ya. Sekarang masih 10, 20 muridnya, nanti kalau 40, 50 gimana? Dan beneran sampai 50 pun kita katakan tetap aja gratis. Maksud dari pembina kita coba diambil uang makan saja, gitu loh. Tapi tetap kita tidak mengambil itu, kita sudah pasrah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Ustaz. Masya Allah. Masya Ayo, Allah. dan sekarang jumlahnya 230-an insya Allah. 230. Laki dan perempuan. Hmm. Yang laki di mana tuh, Ustaz? Yang laki ada di apa? Jadi kita pakai rumahnya Pak Pembina, Ustaz. Ada 2 gedung sama baru dibangunin 1 gedung oleh donatur. Masya Allah. Dan sekarang masjid lagi kita bangun, alhamdulillah. Nah, Kan masjid. ada videonya di tadi ya. Jadi dari mungkin 7 dikali 12 ya, 7 kali 12 luas masjid yang awal. Sekarang insya Allah 15 kali 25. Oh, Masya Allah. 15 kali 25. Besar ya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi yang samping masjid, rumah yang samping masjid itu bermusyawarah dengan keluarganya untuk mewakafkan tanahnya untuk perluasan masjid. Masya Allah. Masya Allah. Rencananya kita bangun lantai 3 nih, Ustaz. Nah. Lantai 2-nya dibuat asrama. Hmm. Jadi perkembangan secara bertahap dimulai dari 4 anak tadi, kemudian ada tambahan 2 anak, kemudian 2 anak, dan selanjutnya terus menerus. Sehingga ada beberapa wali santri yang awal-awal saja masuk dari santriwati, ya. Itu memang saat itu ekonomi lagi merosotnya di zaman corona itu. Mereka tidak sanggup untuk biaya sekolah dan lain sebagainya. Nah. Akhirnya pindah ke tempat anak. Untuk yang perempuan itu juga pertama kita bingung. Mau terima atau tidak kan gitu. Tapi Ya. kita sudah terlanjur bismillah. Pertama masuk itu ada 1 anak. Kita nggak punya tempat. Kan? Jadi kita nggak punya tempat untuk perempuan nih. Karena di lantai 2 masjid, 2 kamar itu dipakai anak-anak lagi. Santri-santri. Ya. Akhirnya pinjam rumah warga, titip bukan pinjam ya, kita titip ya di rumah di depan masjid itu ada sepupu saya perempuan, dia punya anak perempuan juga. Kebetulan suaminya lagi kerja ke luar negeri kan.
Nah, kita titip di sana, Ustaz. Jadi waktunya pembelajaran mereka anak itu ke masjid, waktunya pulang ke rumah warga tersebut. Masya Allah. Ya. Nah, Ustaz. Nah, ini pembelajaran ya. Pembelajaran kita lihat dulu. Oh, Masya Allah ya. Nah, ini malam hari Ustaz ya. Ba'da Isya kayaknya nih. Ya, pada Isya itu insya Allah itu. Oh, no. Nah, ini termasuk salah satu kelas di samping masjid, Ustaz. Oh iya. Ini Sebelum. berarti mereka nginap semua, Ustaz? Iya, ini nginep semua ini. Oh, Masya Allah ya. Nah, itu. Antum Ini nggak? kita Kami, gabung, Ustaz. ah, Karena kita ah. karena kita nggak punya kelas dan guru yang banyak, Ustaz ya. Iya, iya, makanya digabung gini ya. Jadi kita sistemnya kita gabung gini. Tapi nanti untuk target capaian sudah beda-beda. Yang SMA, SMP sudah beda-beda nanti. Kita bedakan. Berarti tadi makannya siapa yang masakin, Ustaz? Yang Umi, masakin ya. yang Oh, Umi antum. awal dulu masak itu saya sendiri dengan berbekal lihat dari YouTube, Ustaz. Iya, iya. Nah, lama-lama karena kita ya coba untuk mandiri istilahnya ya, ngurus Iya, sendiri iya, dan iya. sebagainya. Kemudian alhamdulillah Umi ini merasa kasihan kayaknya. Iya, iya. Akhirnya dimasakin dengan waktu itu masih dijatah, Ustaz. Satu anak satu kali makan itu Rp5.000. Iya, iya. Uh, Antum coba jatah seperti itu. ya, Masya Allah tuh. Umi minta seperti itu, Ustaz. Jadi satu Oh, anak 15.000 satu hari. Masya Allah, gede itu, Ustaz. Ya, makanya lumayan waktu itu karena masih sedikit kita ada uang, Ya, kan? Masih ada uang lah, alhamdulillah, uang tabungan, uang dari Muhsinin. Jadi Masya masih, Allah. nah lama kelamaan karena memang sudah banyak dan uang tidak cukup, Sat. Sampai sekarang pun 230 itu kita dapat. Alhamdulillah baru tanggal 1 ini ada yang tambahin setiap bulannya 10 juta, Zat. Jadi kita Oh, Masya Allah. satu bulan uang makan tuh Allah berikan sekarang dari para muhsinin itu totalnya 35 juta insya Allah. Oh, Masya Allah. Itu dari Muhsinin semua, Ustaz ya? Iya, dari muhsinin untuk 230 anak. Yang awalnya dulu dijatah per anak 5.000 untuk satu kali makan, sekarang sudah nggak pakai jatah-jatah. Alhamdulillah Umi mau ikut bantu untuk berdakwah karena kita juga dulu memang sering dikasih makan oleh orang. Umi sekarang pengen istilahnya gitu ya. Jadi Ngasih makan. Ya, dapatnya berapa aja, bantu lah ya, Masya Allah. ya dapatnya berapa aja sudah kita jalan aja. Nah, Masya Dan Allah. alhamdulillah cukup alhamdulillah. Dengan tadi 35 ya. Ya, 35 juta. Ya, baru hari ini dapat 35. Sebelumnya dapat 25 juta kan. Itu dalam Oh, kurun waktu enggak sampai setahun, Zat. Dulu kita murid itu 150 santri, itu kita masih dapat uang 4 juta uang makan. oh, Masya Allah, Masya Allah. Eh, Kemudian alhamdulillah ada donatur ngasih Nah, kita uang makan. Mereka yang ngasih rata-rata datang ke sini, Zat. Lihat datang ke sini, tahu tentang pondok alhamdulillah gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah 35 juta. Mudah-mudahan Allah berkahi harta mereka, Zat. Mudah-mudahan Allah balas amin, Allah amin. dengan surga insya Allah. Nah, kemudian masak ya. Tapi santri masak juga, Ustaz. Ya, jadi santri ini kita sekarang ini kan sudah mulai dibangunkan tempat saja, dibangunin tempat untuk tempat tinggal asrama dan juga beberapa kelas. Itu Ya. ada dapurnya, mereka ada dapurnya dan juga ada dapur tempat mereka piket ya, piket masak untuk membantu
bantu Umi Ana masak. Umi Ana dengan adik Ana yang masak. Ya, ya. Yang Masya lainnya Allah. dibantu dengan santriwati secara bergantian. Nah, barakallahu fikum, Ustaz. Ya, kalau dari modelnya ya kita banyak tiru dari Stay Ali saja. Karena memang anak tidak pernah mondok kecuali di Stay Ali. Ya kita banyak pakai praktek pembelajaran, praktek piket dan lain sebagainya. Ya mirip Stay Ali lah. Oh, Masya Allah. Nah, ini pembelajaran. Nah, ini Ini kita ini sudah mulai banyak nih, Zat. coba kita lihat nih, Ustaz. Banyak jalan ya? Iya. Makan. Ini masjid yang lama nih, Zat. Oh iya, masih yang lama nih. Ya, masjid yang lama ini. Ya tadi saya rasa ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah tambah. Zat. Masya Itu Allah. dengan jumlah santri segitu di ruangan itu, di ruang masjid itu sudah tidak muat. Jadi warga kebanyakan dapatnya di teras masjid. Hmm. Nah, kemudian sekarang Allah tambah nih, Allah besarkan, subhanallah. Nah, Masya Allah. Nah, ini udah berapa nih siswanya nih, Ustaz? Ini sebelum ini penambahan masjid ya, perluasan ya. Sekarang Sebelum. udah. Nah, Iya, ini sekarang berarti sudah. sudah luas ya. Ya, Masya ini Allah, Ustaz. mungkin 90-an ya, 90-an 90-an ya, santri. ini apa? Santri. Santri, ya. Kan di 230 itu sama santriwati saja. Santriwatinya di mana nih? Di atas. Enggak, santriwati di gedung beda. Di gedung beda. Oh. Ya, tapi pondok-pondok kita kan model kampung saja, nggak ada pagar. Ya, Masya Allah. Jadi kita beda tempat aja. Berarti semuanya itu berapa tadi? 230 30 ya? Nah, itu Iya. nggak ada yang bayar, Ustaz ya? Enggak, gratis semua. Gratis semua ya, Masya Allah. Dan Hmm. antum sekarang apakah menerima pindahan di Al-Fatah, Ustaz? Iya, jadi kita kebanyakan menerima, ada anak yang memang niat masuk ke tempat kita, ada juga kita menampung anak-anak yang bermasalah, Zat. Yang mungkin putus sekolah, yang nggak punya data, yang nggak punya apalah, pokoknya bermasalah di sekolahnya, mungkin dikeluarin, itu kita terima, Zat. Nah, ketika antum menerima seperti itu, apa pertimbangannya, Ustaz? Pertimbangannya kalau orang lain mungkin ya banyak yang takut menerima anak-anak yang nakal karena takut mempengaruhi anak-anak yang baik kan itu. Iya, iya. Nah, kalau kita di sini anak pribadi berharap kepada Allah Ta'ala anak-anak yang baik akan menulari anak-anak yang nakal. Dan itu terjadi nggak, Ustaz? Terjadi, Zat. Alhamdulillah terjadi, Zat. Banyak murid-murid kita yang dulunya nakal sampai sekarang Alhamdulillah mereka sudah mulai berubah ya. Nah, Minimal dari akhlaknya, dari bagaimana kita terus-menerus mengingatkan untuk berdoa pada Allah, kemudian beribadah kepada Allah, dan yang paling sering kita ingatkan hampir setiap hari dan setiap saat ketika mau sholat atau selesai sholat untuk mendoakan orang tuanya. Karena rata-rata anak-anak ini bermasalah dengan orang tuanya. nah, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Jadi kita nggak pernah buka pendaftaran dan nggak pernah tutup pendaftaran. Jadi kapan saja masuk ahlan wa sahlan. Pagi, siang, malam ahlan wa sahlan. Nggak ada target Nggak berapa ada. gitu kan? Ya karena Nggak memang ada. Masya Jadi Allah. pembina kita itu memberikan batas setiap tahun kalau bisa menerima 5 orang saja. Setiap tahun 5 Ternyata orang. ya 1 tahun 5 orang saja. Setiap pembukaan pendaftaran terima 5 orang saja. Tapi qadarullah yang masuk lumayan banyak, Zat. Karena ketika mereka datang ke sini, ya, pembina kita kan orang Surabaya juga tuh, Iya. sama orang Malang itu. Ketika mereka datang ke sini juga kaget gitu, loh, kok tambah banyak, gitu kan?
Ya, Masya saya disuruh ngerem, tapi cuma nggak bisa. Ustaz. Ketika mereka datang, ya kita berharap datang kepada Allah, kita diterima. Seperti itulah kita akan melegakan hati-hati saudara kita ya. Minimal masuk dalam keimanan lah. Mereka Nah, diterima di tempat kita, mereka bahagia insya Allah. nah, Masya Allah. Ya meskipun Ah, ujiannya luar biasa, Ustaz. Ujiannya apa tuh? Apa dari tuh ujian anak-anak dari dari anak-anak? anak-anak yang bermasalah ini ujiannya luar biasa. Karena Ah, kita bukan di internal saja, Zat. Bukan sama anak. Kalau anak-anaknya bertengkar, itu kita masih bisa ini. Kadang-kadang sama warga, Zat. ah, Kadang-kadang sama warga. ada ceritanya gimana tuh, Ustaz? Ya macam-macam ya. Ada apa kejadian anak-anak kita bergurau sampai nabrak orang, ya, sampai protes istilahnya ya. Ah, Kemudian juga ada anak-anak yang mungkin lempar-lempar batu ke rumah iya, iya, orang, iya, sampai iya. bahkan eh, ada yang mencuri. Itu eh, tapi Allah alam sampai sekarang kita nggak tahu apa murid Nah, kita atau bukan. Yang jelas tertuduh kita gitu loh San. oh Masya Allah, barakallahu Iya, fikum. jadi luar biasa, masya Allah, anak-anak yang nakal sampai ada yang kabur 10 kali, San. Terhitung Ah, 10 kali sudah. Tapi tetap kita terima, San. Mereka kabur balik lagi terima. nah, Kabur balik lagi terima. Ya dengan harapan tadi Allah ah, beri hidayah lah. Masya Allah. Apakah dari mereka ada yang berubah, ada yang ini, Ustaz, Ya Sat, rata-rata berbalik insya Allah 180 berubah ya. derajat? Insya Allah rata-rata banyak yang berubah. Masya Nah, Allah. nah, itu kan dari orang tua kita dapat kabar, Ustaz, alhamdulillah Hmm. di rumah anak saya sudah Ah, begini, terutama nah, yang perempuan mereka kita ajarkan hmm. masak, Ustaz, ya. Kita ajari masak Oh juga Masya Allah. yang perempuan itu. Ah, Jadi ya alhamdulillah mereka eh, senang ya perubahan anaknya gitu. Bahkan untuk ada yang hmm, pertama masuk itu sampai nantang orang tua Ustaz, pertama karena tidak mau mondok ditantang depan kita orang tua itu. ya, ya. Dibentak-bentak, kemudian alhamdulillah dengan ya tadi anak-anak yang baik ini sekarang ini kita latih betul bagaimana ketika mereka punya ilmu ajarkan pada yang lain, ketika mereka bisa yang belum bisa diajari, ketika kita Nah, melihat kemungkaran langsung dicegah gitu loh intinya. eh, dengan beberapa bulan itu perkumpulan yang semacam ini akan terbentuk kebaikan Zat. Sehingga nah, yang tadi menantang atau bentak-bentak orang tua di depan kita itu orang tuanya sampai kaget, betul tak anak saya ini kok berubah ah, gitu. Masya Allah. Nah, kan kita optimis Bayar. saja Zat ya. Meskipun memang Nah, ada Zat, memang ada anak-anak yang ya penyakit di mana-mana ya, mau di nah, pondok mau dimanapun ya, kayak merokok apa yang dulunya tidak merokok tiba-tiba merokok ada pasti, tapi tetap kita 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 bimbing mereka untuk sadar ya, untuk nah, segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. nah, Ustaz. Untuk guru-gurunya gimana, Ustaz? Ada berapa sekarang? Untuk Dan untuk guru-guru kita ada alhamdulillah ya nggak tinggal di sini, cuman kita dibantu dua ustadz dari STDI Hafidzahumallah, kemudian ada juga eh, Tobib ya dokter, dia bantu kita dari awal juga itu, eh, tapi dia kayak ya kajian, ya belajar online, Zat. Belajar nah, bersama ustadz-ustadz untuk kemudian sekarang mengajarkan ilmunya, Masya kemudian Allah. ya ya tidak banyak yang mengajar tempat kita Nah, dengan kalau menurut sistem mungkin manajemen murid itu satu guru berapa orang kita sudah nggak pakai itu sudah Zat. nah, untuk Eh, guru-guru ini apakah ada gajinya atau berapa Enggak, gaji per akad bulan? kita kita nggak ada akad gaji sama sekali, San. Tidak ada Oh, sama nah, sekali. Ya sudah betul-betul gratis. Cuma kalau ada rezeki, kita berbagi, San. nah, Eh, berarti memang akad dengan guru nggak ada gaji, Ustaz ya? nggak ada. Kita sekarang ada guru PKBM kan gitu dari anak-anak kuliah, Iya, iya. eh, kemudian juga anak-anak yang sudah dewasa untuk membantu kita, udah ada, San. Tutor Oh, sebaya ya, ya, tutor tutor sebaya. sebaya, Masya Allah. Jadi anak-anak SMA gitu betul-betul kita jadikan apa ya pemimpin mereka kan, Masya masing-masing Allah. diri mereka itu jadi pemimpin. Sekarang sudah jadi imam, ada yang khutbah Jumat juga,
ya tadi juga ada yang dimintain untuk khutbah nikah, itu sudah alhamdulillah. Nah, barakallahu Nah, fikum. sampai khutbah di kuburan juga murid-murid kita, Ustaz. Ya, Jadi yang dulunya dianggap warga itu kita menampung penyakit, Ustaz. ah, Karena banyak anak nakal, ramai dan segala macam. Ya, tentunya ada yang suka, ada yang tidak ya. Ya mudah-mudahan yang tidak suka Allah berikan rasa cinta lah nah, pada anak-anak kita nih. Karena kan memang perkataan mereka, perbuatan mereka memang buat kita dada ini sempit saja. Ya tinggal nah, kita fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Masya Allah. Jadi kita bertasbih pada Allah, minta pada Allah. Mungkin tidak membalas mereka dengan keburukan, tapi kita balas dengan akhlak yang baik. Yang dulunya dianggap sarang penyakit, yang dulunya dianggap kita ini 2 bulan 3 bulan bubar, yang dulu kita dianggap ya remeh mungkin ya. Kita kita berharap sama Allah mudah-mudahan kita ini membawa manfaat untuk orang lain. Nah, Ayo. sekarang untuk legal formalnya apa nih sekarang, Ustaz? Kalau legal formal yayasan sudah untuk kita ke Ya. notaris dan lain sebagainya. Ini proses untuk PKBM, Zat. Untuk pengajuan. Tinggal ACC. Kalau di ACC ini sudah, cuma kita kurang syarat, Zat. Oh, kurang syarat. Kurang syarat, memang sulit untuk mencari gurunya, Zat, kita, Zat. Karena memang di sini tidak bergaji ya, tidak ada gaji, ketetapan gaji nggak ada. Cuman kita usahakan lah, kita yakin Allah bantu. Tinggal sedikit lagi lah. Kayak orang dinas sudah datang ke sini, bahkan mendukung kita dengan fasilitas yang ada. Jadi kita pondok gratis bukan fasilitas yang biasa, Zat, subhanallah, Zat. Allah kasih kita bangunan nih, ya termasuk mewah, Zat. Iya. Iya. Termasuk enak lah ya, Nah, Masya Allah. Jadi kalau dari dinas, alhamdulillah mendukung sekali, Zat. Kita beberapa kali juga diundang ke dinas untuk acara pelatihan dan lain sebagainya. Nah, Ustaz. Ya doakanlah kawan-kawan, mudah-mudahan kita yang berjuang untuk lembaga ini diberi kemudahan ya. Yang lain juga jangan menyerah lah, karena rasa bukan halangan ya. Untuk menjadi resmi dulu bukan halangan. Yang penting niat kita untuk berdakwah menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membantu saudara-saudara kita, untuk menjadikan ini ladang pahala buat kita. Maka saya harap tidak dijadikan penghalang ya. Tetap berusaha, kawan-kawan tetap berusaha untuk meresmikan lembaganya, tapi ya tetap tujuannya untuk dakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum, Ustaz. Masya Allah tadi udah jelas ya. Dari bangunan ada dari muhsinin ya, ada dari pembina gitu kan, yang menyiapkan bangunan. Udah terjawab. Untuk makanan juga ya udah ada dari muhsinin ya. Muhsinin, untuk gaji guru tadi, udah terjawab juga. Ya, mereka juga sebagaimana anak-anak belajar gratis, mereka juga mengajarkan secara gratis. Ya. Walaupun nanti ada bonus-bonus yang diberikan ya dari yayasan. Kemudian untuk belajarnya anak-anak ya udah terjawab tadi. Ya ada di masjid ya, bahkan sekarang masjidnya akan diperluas gitu kan. Kemudian ada antum udah datang waktu itu ya udah datang ya. Anda ke lantai 2-nya loh. Ya lantai 2-nya kayaknya udah beda sekarang ya, udah perluasan. Lantai 2-nya kan, lantai 3-nya gitu kan. Dan Ana lihat antum juga di samping itu ya pasti antum banyak minta nasihat lah dari para asatidzah kita. Iya, Nah, betul. Apa yang antum minta dari mereka ya sehingga antum bisa ya terus semangat ya dalam mendirikan lembaga pendidikan. Ya, yang kita minta selalu doa dari mereka, Ustaz ya. Doa dari mereka, kemudian bimbingan dari mereka, terutama Ustadz Mubarak ya, kita panggil Baba itu. Selalu ada apa-apa minta pendapat beliau kan mengenai pembelajaran. Kemudian ketika ada masalah kita curhat pada beliau untuk penguatan gitu. Nah, ya intinya doa dari ustadz kita, doa dan bimbingan selalu. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Allah barik fikum.
Nah, insya Allah semuanya udah terjawab. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan, ya. Ana akan bacakan, Ustaz ya. Iya, Ustaz. Strategi untuk mendapatkan muhsinin bagaimana, Ustaz? Door to Pertama, door atau bagaimana? Apakah ada tim fundraisingnya atau tidak? eh, kalau donatur, pertama awal kita harus tetap berdoa pada Allah, minta pada Allah, kan gitu. Ya, Kemudian kita berusaha itu dari dulu, dari awal, anak lewat WA saja. Lewat WA menyebarkan, kemudian sekarang ada IG, YouTube, dan alhamdulillah banyak yang datang ke sini ketika kan kalau orang Arab itu di kampung Arab, Ustaz. Kalau keluar kota itu kan mampir-mampir lah ke kampung Arab. Jadi dengar-dengar di situ ada pondok, dihampiri, kita dapat dengar mereka itu dapat kabar, mereka ngasih. Oh, Masya Alhamdulillah Allah. banyak yang seperti itu yang jadi donatur, Ustaz. Berarti dia dapat kabar gitu ya? Ya, dapat Dapat kabar kabar, katanya di kemudian kampung Arab ada pondok gratis apa gitu. Jadi hmm. mereka ada yang mampir, ya alhamdulillah mereka juga jadi donatur sampai sekarang. Kalau usaha door to door ada nggak, Ustaz? Enggak pernah gitu ya. Door to door Oh, untuk datang ke rumah orang untuk enggak pernah. oh, Masya Allah ya. Ya kita share aja kalau ada kebutuhan kita share lewat eh, WA ya. WA, Ya mungkin door to door-nya lewat WA ya, door to door online. door to door online ya, Masya Allah. Tapi bikin proposal nggak, Ustaz? Kayak gini, kayak gini, Ada kayak yang gini. suruh, ente bikin proposal ya, ya kita Iya, iya. bikin. Kalau selebihnya kita nggak pernah, kita share-share aja lah. Oh, Kalau memang Masya Allah. ada mursinin yang butuh proposal, ya kita kasih proposal. Oh, nah. Nah, Nah, barakallahu fikum, Ustaz. Allah barik Kemudian fikum. ada pertanyaan lagi. Masya Allah, adakah nomor yang bisa dihubungi? Ya, barangkali ada anak yang mau ke sana karena keterbatasan ekonomi dan lainnya. Boleh, Ana boleh. share nomor antum ya nanti, Boleh, Ustaz, ya, ahlan wa sahlan. di grup ya. Ahlan wa sahlan. Kapan saja Ya, kita terima, Zat. insya Allah ya, nanti Insya kita Allah. share nomor Ustadz Kamal di grup kita ya. Salam Kalau ya. memang mereka nggak ada biaya untuk datang ke sini, insya Allah kita usahakan biayanya. Kalau Nah, memang Masya Allah. butuh dijemput, kita jemput, Zat. Jawa Masya Timur tapi, Zat. Jawa Timur. Nah, apalagi Ya, antum dekat ini ya, dekat apa namanya? Mina apa namanya? Pelabuhan ya ya, dekat pelabuhan dekat, stasiun dekat, terminal dekat. ya, Kalau murid kita pelabuhan. sendiri paling jauh dari Aceh, Zat. Masya Allah. Paling Dari jauh dari Aceh. Aceh. Heeh. Terus keponakannya Ustadz Ibrahim Obetson juga banyak sini, alhamdulillah. Masya Allah. Berarti nanti kita share nomornya. Ya, kalau memang nggak ada biaya untuk sana nanti dibantu lah, Siap, Ustadz ya. ya kita usahakan, kita tidak janji tapi kita usahakan. Dan insya Allah ada, Diusahakan. insya Allah Nah, ada. kemudian pertanyaan dari Abu Hisham Liadi, barangkali berkenan memberikan nasihat bagi kami yang baru merintis dakwah, yang sangat sedikit bahkan tidak sepaham dengan warga sekitar. Nah, mungkin Baik. Ya, nasihat nasihat singkat. anak yang pertama, apa sih tujuan kita mendirikan itu? Kalau memang untuk Allah Subhanahu Wa Taala, jalanlah. Jalan saja, serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ngomong tidak membicarakan ini berbayar atau tidak saja. Yang Nah, penting niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, berjalanlah. Dan namanya dakwah itu saya katakan tadi eh, sudah ada pastinya halangan, ujian, musibah, ya, eh, tidak disukai orang itu sudah pasti ada. Maka anggap saja itu sebagai peningkat keimanan kita. Harus tambah semangat, bukan tambah takut kita. Masya Allah. Kan gitu. Nah, Jangan melawan mereka dengan kekuatan, lawan mereka dengan doa, dengan senyum. doa ya, Masya Allah. Ayo, dengan senyum, dengan salam ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan afsus salam bainakum, untuk menumbuhkan kasih sayang, tebarkan salam. Mungkin sekali dua kali nggak jawab dengan wajah cemberut, nanti lama-lama insya Allah mereka menjawab salam itu. Jadi jangan sampai putus asa. Jangan sampai putus asa ya. Terus minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Allah barik fikum. Kemudian ada pertanyaan dari Ustadz Heri Ismanto. Apakah ada unit usaha yang mengcover operasional pondok atau full dari donatur? Baik, unit usaha alhamdulillah sudah kita mulai ya. Sempat saya jelaskan di grup bahwa saya cari ajak guru-guru itu untuk membersihkan rumahnya orang-orang saja Oh iya, untuk jadi usahanya kita. Alhamdulillah subhanallah Zat. Ana bersama mereka digaji 7 juta Zat, satu hari, 1 bulan. 1 bulan. Oh, Satu Masya bulan Allah. 7 juta. Itu bisa dibagi untuk semua guru Zat. Ah, ah. Ah, Itu usaha nebeng ke orang lain. enggak, kita usaha sendiri. Jadi kita usaha panggilan servis ya, panggilan servis. Iya, Kita iya. sekarang punya yang ikut sama kita juga orang-orang bermasalah juga, Zat. Jadi bisa kita katakan anak-anak bermasalah ya. Mereka punya istri juga, punya anak juga. Cuma mungkin ada masalah di kerjaan. Iya, Akhirnya iya. gabung sama kita sekarang. Alhamdulillah sholat bareng. Masya Allah. Alhamdulillah kita sharing-sharing terus ya. Kita berusaha di sini ya, saya katakan presentasinya bukan uang lagi, tapi yang penting kerja dulu. Perkara rezeki Allah kasih berapa itu kita terima insya Allah, kita syukuri insya Allah. Dan subhanallah itu di satu orang kita kerja di rumah itu kita dikasih 1 juta. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, dan itu bisa buat operasional pondok, bisa besar 7 juta itu Zat. Luar biasa. Masya Allah. Ya, alhamdulillah juga ada muhsinin yang memberikan ya khusus untuk guru-gurunya ada Zat. Nah, Masya Allah. Karena tanamkan pada diri dan pengajar Zat, terutama anak-anak SMA yang bantu kita ngajar juga, karena dakwah ini termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih rezeki, akan kasih jalan keluar dari setiap permasalahan dengan yang tidak disangka-sangka ya. Barakallahu fikum. Yang ingin bertanya silahkan bisa open mic dan bertanya langsung kepada Ustadz Kamal. Ya, supaya lebih interaktif ya. Ya kapan-kapan kita persilahkan untuk datang ke ma'had kita, ke pondok kita ya. Karena di sini kita betul-betul mencontoh stay ali ya. Dimana kehidupan anak-anak di sini kalau bisa dikatakan bebas ya. Cuma waktunya belajar-belajar, waktunya ibadah-ibadah, waktunya istirahat-istirahat gitu. Bila Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Ustaz Kamal. Assalamualaikum. Naam, thayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, Masya Allah, antum tadi kan berarti takhusus antum itu kan mendidik anak-anak yang bermasalah gitu kan ya. Nah, Naam. kadang kita itu dengan anak atau santri atau santriwati yang jengkelin itu kan kadang greget nih. Nah, Iya, iya. dan juga kan kadang kita pusing terus lain sebagainya. Nah, kira-kira itu bagaimana Zat, antum dalam mengelola pertama emosi antum gitu kan. Kemudian yang kedua, treatment bagi anak-anak yang nakal dan bandel ini ya apa Zat? Barakallahu fikum. Sampai mereka itu mau nurut sama antum itu ya apa Zat, gimana ceritanya itu? Ya, jadi berdasar pengalaman pribadi ya. Karena memang di ma'had dulu anak agak bermasalah. Jadi ketika kita kena marah sama ustadz kita, kita dirangkul. Ustadz. Anak merasakan sendiri itu. Bagaimana anak pribadi dirangkul, selalu dikasih nasihat, berkali-kali anak buat masalah, yang ada dimarahi dan dirangkul. Maka di sini pun anak merasakan ya, karena kenakalan anak-anak ini ya pernah anak lakukan. Jadi kita masuk ke dunianya mereka dulu. Kan gitu. Kalau memang harus dimarahin, marahin, setelah itu usahakan untuk merangkul mereka.
mengajak mereka untuk damai istilahnya, diajak ngobrol pelan-pelan. Mungkin kalau ada rezeki kita traktir, kedekatan mereka atau perhatian kita kepada mereka dan kedekatan kita kepada mereka itu obat insya Allah. Sehingga mereka ketika ada apa-apa itu nurut sama kita. Jadi ketika memang mau marah-marah, setelah itu rangkul lagi. Jangan ada benci di hati kita kepada anak-anak didik kita. Karena sejatinya Rasulullah SAW mengajarkan rasa maaf ya, sebagai akhlak yang mulia juga itu. Berarti lebih kepada pendekatan jadi bagaimana cara kita Ya, mendekati lebih mereka pada itu. Ya? pendekatan. Untuk hukuman-hukuman itu ada pada kakak kelas mereka saja. Senior-senior mereka yang membuat aturan hukuman itu, tapi di sini dilarang untuk memukul. Jadi kalau apa-apa itu yang wajib memukul cuma saya, yang lain nggak boleh. Ya semarah apapun mereka tetap setelah itu rangkul. Karena ini bagi yang besar-besar juga pendidikan yang sangat penting untuk mereka menjadi pemimpin dengan bijaksana gitu ya. Ketika mereka itu salah, kan mereka pernah dimarahin ya. Kemudian mereka juga setelah itu didekati, dirangkul, diajak bicara enak. Nah, sekarang mereka lakukan itu, mereka lakukan itu ya. Sehingga kedudukan saya pribadi bersama anak-anak itu ketika di kelas sebagai guru, ketika di asrama sebagai orang tua, ketika di luar itu kita sebagai teman. Terus kalau Zat, gimana caranya itu? Kita kan sebagai pemimpin nih, pemimpin apa Ya, ataupun ya, guru-guru lainnya ini selain bawahan kita lah gitu. Nah, ya. kadang kan anak-anak yang semacam-macam yang bermasalah itu kan mungkin bagi kita mungkin antum sama antum kan mereka respect gitu kan. Nah, kepada yang lain kan kadang nih nggak respect nih. Nah, gimana sih cara menumbuhkan rasa taat, rasa apa ya, istilah hormat atau respect kepada orang-orang yang istilahnya tim kita gitu. Bagaimana itu? Sehingga Pertama anak-anak itu kita, tidak, sehingga anak-anak itu tidak meremehkan gitu. pertama itu, ya, pertama kita mulai dari diri kita sendiri kan, dari guru-gurunya dulu. Jadi guru-guru ketika mau dihormati muridnya, ya mereka harus tanamkan rasa hormat. Ketika mau muridnya itu beradab, ya kita ajarkan adab dulu kepada mereka. Sehingga ketika kita menghormati mereka, otomatis anak-anak ini menghormati gurunya. Kan gitu, Zat. Memang awal-awal ada beberapa guru yang diremehkan, tapi sekarang sudah alhamdulillah tidak ada, Zat. Ya, karena sekarang sudah jarang sekali ya, karena memang beda dengan anak-anak yang memang disiplinnya luar biasa. Nah, kita ini anak-anak gabungan anak-anak luar saja. Ya, saya katakan mereka bermasalah waktu itu, sekarang sudah luar biasa. Jadi, bagaimana cara menumbuhkan sikap rasa hormat anak-anak kepada guru-guru yang lain dengan mengajarkan atau membiasakan guru-guru lain untuk menghormati mereka dulu. Oke. Nah, itu Zat, tadi juga menarik juga itu. Itu kan antum antara percampuran ya, percampuran antara anak yang bandel dengan anak yang berprestasi mungkin seperti itu. Nah, gimana sih caranya kita bisa apa ya, anak-anak yang baik ini, istilahnya anak baik gitu ya, tidak terpengaruh dengan anak yang buruk atau yang bandel itu. Gimana sih cara Nah, memisahkan itu? kalau di sini anak pribadi menugaskan anak-anak yang baik untuk mengajari mereka dan eh, istilahnya ancaman ya, anak mengancam anak-anak yang baik jangan sampai ente yang ikut mereka. Eh, jadi seandainya kita bisa menasehati anak yang nakal tersebut, itu saya tidak melakukannya, Zat. Anak tidak melakukannya, tapi anak nyuruh anak-anak yang baik untuk menasehatinya.
Jadi dari sanalah anak-anak yang baik ini merasa menjadi orang bermanfaat untuk yang lainnya. Jadi jarang sekali anak yang di sini yang baik-baik tertular, jarang gitu loh. Berarti kita mendewasakan anak-anak yang baik-baik begitu saja. Iya, betul. Nah, mendewasakan anak-anak yang baik. Dan juga salah satu apa ya, senjata istilahnya Zat, ya. Ketika ada anak itu suka berulah, saya rasa dikasih tanggung jawab, Zat. Oh gitu. Iya, dikasih tanggung jawab mereka bisa berubah, Zat, insya Allah, Zat. Nah, Maksudnya bahkan contoh tanggung jawab itu gimana, Zat? tanggung jawab itu misal jaga jaga halakoh ini ya, itu senang mereka. Oh, anak Zat, iya. Ayo kamu tak bangunin, misalkan, ayo kamu bangunin anak-anak yang lain. Nah, itu merasa mereka sudah mulai terpilih, Zat, untuk menjadi bagian dari kita gitu ya. Nah, Itu kan mungkin Pondok Antum Ikhwan Akhwat ya, Teh, ya? ya, ikhwan akhwat itu semua Zat, berlaku bagi ikhwan dan akhwat, Zat. Oh gitu. Kalau akhwat memang kita, kalau anak setir itu istri anak, Zat, ya. Karena istri anak yang juga ngajar di Ma'had, apa, di Santriwati, tinggal sama mereka. Jadi eh, kita setir sebagaimana kita mendidik, ya istri saya mendidiknya seperti itu juga, Zat. Oh gitu. Nah, ini juga menarik, Zat, terkait dengan umpama kalau umpama ada anak nih eh pembuli gitu, tukang bully. Nah, gimana sih kalau menurut Antum atau teknik Kalau cara mendidik mereka, Zat? ya, kalau bully itu alhamdulillah di sini sudah mulai ini Zat, ya. Karena dulu sampai sekarang pun terkenal anaknya nakal-nakal tempat kita ini, ya. Memang anak bermasalah kok. Anak tidak menyangkal sama sekali itu. Warga ataupun wali murid yang anaknya sudah keluar tuh ada saja yang ngomong gitu Zat, gitu loh, Zat. Kalau kata pembina kita sudah gratis fitnah gitu ya, bilang gitu ya. Cuman ya sudah, itu resikonya lah. Saya rasa ketika ada anak-anak yang membuli, kita kasih pelajaran, mungkin kalau disontok kita sontok juga. Sakit ya? Sakit. Nah itu yang dirasakan temanmu itu. Jadi kita bertindak keras terhadap anak-anak yang membuli ya. Dan itu kita praktekkan atau kita marahnya di depannya semua santri supaya semua tahu kalau membuli itu hukumannya seperti itu. Hmm. Itu orang tuanya nggak Ya. protes, ya, Zat? Enggak, kita enggak boleh orang, bukan enggak boleh ya. Anak biasakan orang tua enggak ikut-ikut lah. Oh gitu. Itu Iya, berarti. anak menanggapi orang tua pun ketika anaknya apa ya, mungkin bertengkar atau apa, sudah namanya anak-anak seperti itu. Mau di mana saja seperti itu. Karena kata-kata bully ini anak rasa melemahkan mental saja. Hmm. Nah, ya, kita lihat di Palestina sampai dibombardir, mereka kuat. Ya, anak gambarkan kepada anak-anak, masa kalian cuma diejek nangis, disontok nangis, kecuali memang parah, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita ya. Berarti anak-anak itu maksudnya semua anak itu selain didekati, kemudian apa istilahnya, diberikan reward seperti yang Antum sampaikan tadi ya. Itu juga diberikan penguatan gitu saja. Iya, pastinya itu. Nah, selain tadi tuh yang Antum sebutkan itu, untuk penguatan si anak-anak itu, Zat, terutama mungkin ada anak yang tipe-tipe yang pendiam gitu. Gimana sih cara mereka itu biar berani ngomong, Zat? Ya, itu jadi ini ya, apa namanya, PR bagi kita. Bagaimana ketika ada anak diem tok saja. Hmm. Tapi sekarang sudah ada yang jadi imam, kan gitu. Hmm. Ada yang jadi kisem ibadah. Tadi Hmm. kita gerakkan mereka itu lewat tanggung jawab. Hmm. Jadi jangan sampai mereka itu cuma pelongak-pelongo, kan gitu kan. Jadi kita lewat pemberian tanggung jawab kepada anak-anak kita bisa merubah semuanya insya Allah. Dengan kita ini memberikan dukungan dan apa ya, rasa optimis pada mereka bahwa kamu bisa berubah gitu loh. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan, Ustaz Fatur Rahman Hmm. di situ. Jadi kalau antum ke sini itu mungkin setiap hari ada masalah. Ada aja masalah, subhanallah.
Nah ini Zat, menarik juga itu. Gimana? Kadang itu selain anak itu kadang diem gitu kan. Anak itu kadang nggak menerima bahwasanya ada sedikit-dikit masalah itu mereka sudah gunjang-ganjing itu kan. Apalagi anak perempuan kan ya. Anak perempuan itu kan mulutnya itu kan comber banget kalau terjadi masalah. Nah, gimana sih kalau menurut Antum atau bagaimana teknik untuk memahamkan bahwasanya ya masalah itu di pondok kita ada masalah itu gimana? Terutama kepada anak-anak yang nggak terima. Apalagi tadi tuh yang Antum ceritakan anak itu ada yang sampai bertengkar dengan orang tuanya gara-gara nggak mau dipondokin. Gimana saat itu? Nah, jadi kita tadi ujung-ujungnya kita ini harus percaya sama takdirnya Allah ya. Ketika melihat seperti itu, cuman pendekatan pada anak-anak itu kan masing-masing. Nah, ada yang bisa harus dikerasin, ada yang harus dilembutin kan gitu saja. Nah, bagaimana ketika anak-anak itu bermasalah istilahnya gitu ya. Anak rasa mereka itu kalau dideketin sama kita, dikasih sesuatu yang mereka suka itu akan berubah. Zat. Nah, yang sering saya lakukan di sini ngajak mereka keluar naik mobil. Oh. Ya, jadi ada anak-anak itu yang bisanya belajar di mobil kan. Adanya bisa belajar di tempat lain istilahnya ya. Pokoknya kita ajak jalan-jalan. Nah, dari sana itu banyak masalah yang hilang, Zat. Jadi anak-anak yang terutama perempuan kan ya tadi itu kalau sekali ada masalah, waduh, luar biasa menakutkan mereka ini. Gitu. Tapi tadi Ana bilang kepada istri Ana untuk betul-betul menjadi ibu bagi mereka, menjadi kakak bagi mereka, menjadi teman bagi mereka. Jadi kita tidak bukan orang yang apa saja. Pokoknya ada kesalahan kecil langsung kita tegur, langsung kita panggil sekecil apapun. Meskipun itu cuma berita tidak benar, tetap kita panggil dulu. Kita tabayun, ajarkan mereka tabayun. Dan semua rata-rata anak yang bermasalah, yang sudah punya masalah itu, mereka sekarang jadi BK istilahnya. Iya, jadi apa namanya detektif istilahnya ya. Dulu yang sering kena laporan, sekarang banyak melapor gitu loh. Dulu yang sering kena marah, sekarang bisa marah. Menasihati adik-adik kelasnya, mungkin teman-temannya. Oke, maka Ustadz Fahri tadi, siapa tadi yang ada pertanyaan, ini nama gantikan Ustadz Fatur mana yang Iya, lagi Ustaz. izin dulu ya. Oke Ustadz. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, anak Abu Fahri ini mau menanyakan beberapa hal, Ustaz. Baik. Anak ini sekarang ini baru punya lembaga tapi kecil ya, TPQ, hanya TPQ, nih, Ustaz. Eh, yang mau anak tanyakan ini barangkali bagaimana solusi eh, barangkali di tempat Ustadz itu pas dana kita itu kurang untuk operasional itu Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, anak yang bagaimana, apakah pernah itu di tempat Ustadz itu ada anak yang harus dikeluarkan dan itu sejauh mana itu? Karena kan tadi saya dengarnya itu beberapa anak itu memang datang memang bermasalah ya gitu. Sejauh mana itu kasusnya itu sampai sampai dikeluarkan itu Ustadz. Ya. Terus yang ketiga Baik. Ustadz, Ana tertarik sekali untuk bermain ke tempat Ustadz itu kira-kira hari apa yang cocok ya? Itu Ustadz Setiap hari, setiap hari, setiap jam, insya Allah kita Iya, apa Ustadz. namanya kita siap, insya Allah. Untuk yang pertama tadi, bagaimana kalau dana kita kurang, Zat ya? Baik. Iya. Zat, betul-betul kita pakai Zat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, setiap kita itu sampai sekarang ya kita tidak pernah mengeluhkan kekurangan dana, Zat. Karena pada prinsipnya anak pribadi ketika mungkin tidak bisa bayar listrik,
ya pakai lilin. Masya Ketika Allah. Ana tidak bisa beli buku, Ana ngeprint sendiri. Ketika tidak bisa ngeprint, mereka tidak punya buku, Ana saja yang punya buku, mereka catat saja. Ustaz. Jadi Masya apapun itu, Ana rasa jangan pernah dijadikan kendala dana ini. Dan jangan pernah merasa kurang. Kalau memang tidak ada, perbanyak saja istighfar. Yakinlah, insya Allah. Karena antum Ana juga TPQ dari dulu ya. Dengan jumlah berapa murid? Ustaz? Sekarang ini 45 Ustaz. Alhamdulillah. 45 ya. Ana 230 ini Ustaz. Kalau antum mau hitung-hitungan, Masya Allah. mungkin 2%-nya ya dana kita. Ustaz. Iya. Ya, itu bahkan sampai kita setiap harinya memberikan uang 2.000 kepada mungkin 30 apa 40 anak itu, Ustaz, yang memang mereka tidak dapat saku dari orang tua. Ustaz. Iya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau memang bagaimana ketika kurang, perbanyak ketakwaan pada Allah sudah. Dan minta sama Allah Ta'ala untuk mengirimkan orang-orang baik. Baik. Nah, Yang Ustaz. kedua, Masya Allah. tadi sebatas mana kita mengeluarkan santri atau santriwati ya. Iya, Baik. apakah Di sini pernah juga kita ini Ustaz? ya, kita ini rekenannya menampung anak yang keluar dari pondok, masa kita ngeluarkan kan gitu, Zat. Iya. Kan gitu. Jadi kita sudah siap nerima, anak pribadi sudah siap terima resiko dari kenakalan anak-anak itu, Zat. Jadi senakal apapun anak itu tetap kita nasihati. Mungkin dari saya ada kata-kata nanti dikeluarin loh ya. Itu enggak sampai keluar, enggak sampai kita ngeluarin. Zat. Jadi mereka ada yang keluar sendiri karena memang enggak niat mondok atau lain sebagainya lah ya. Jadi kita enggak pernah ngeluarin santri atau santriwati sama sekali. Zat. Kecuali memang mereka mau keluar, ya kasarannya kita, Fadol sudah keluar, gitu Zat. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah, ibarik fiik. Karena memang nasihat ini terus menerus, Zat. Nah, Nggak bisa berhenti ya. Anak berpikir itu, tapi ya semua ya Allah yang menggerakkan. Anak berpikir mereka di sini masih bisa ibadah ya. Di sisi lain ada keburukan mereka, di sisi lain kita masih bisa mengusahakan ibadah. Masya Mungkin Allah. dosanya seperti ini, tapi mereka juga kumpul sama anak-anak hafalan Quran, belajar di kelas, mereka sholat 5 waktu, mudah-mudahan ini jadi penghapusnya. Kan gitu, Zat. Jadi kita nggak bisa lihat sisi buruknya, tapi lihat sisi baiknya juga lah. Nah, Ustaz. Eh, Jazakallahu khairan atas ya, sharing. untuk kapan mau ke sini ahlan wa sahlan. Kita Insya Allah. tunggu, kita tunggu. Nah, Ya waktunya jangan cepet-cepetan ya. Kalau bisa santai lah, 2 hari, 1 hari. iya, insya Allah Ustaz. Kalau Ustaz. sekalian jalan-jalan ke anu Zat, apa? Wijen Zat, Wijen. Iya, Ijen ada Selat Bali ya. Insyaallah. Insya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Nanti Wah, bisa iya, di-share nomornya Ustaz, nggih, di grup. boleh, insya Allah. Ya, jazakallahu khairan. Baik. Zat, masih ada waktu Zat? Selanjutnya pertanyaan dari Ustadz Wawan Purwanto ya. Apa pelajaran diajarkan dan di jam berapa kegiatan belajar? Nah, kalau pelajaran Ya. ya, nah. Pelajaran yang diajarkan di sini utamanya di kitab silsilah gitu ya. Karena anak pribadi yang banyak bersama mereka pelajarannya. Jadi kita pemilik lembaga, kita yang menghidupkan, kita yang menjalankan ya, kita yang mensukseskan ya, mensukseskan. Untuk pelajaran lainnya tambahan dari ustadz-ustadz yang dari STDI, dari ustadz ini mereka dengan kitabnya masing-masing ya. Untuk waktu pembelajaran kita setelah sholat subuh ya, setelah sholat subuh itu kita dzikir pagi, kemudian halaqah tahfidz, kemudian dari waktu jam 7 sampai jam 11 itu mereka bergantian pembelajaran. Ya. Yang belajar di kelas, yang tidak belajar, yang tidak ada pelajaran, maka dia halaqah tahfidz lagi Zat. Oh, Masya Allah. Gitu. Kemudian habis sholat duhur mereka tidur sampai asar. Asar itu ada yang pelajaran, ada yang main istilahnya main bola ya, olahraga. Dari habis maghrib sampai
sekarang ada sampai yang jam 11 malam itu tahfidz, Masya Allah. tahfidzul Quran. Nah, Nah, dari itu apakah ada beberapa anak yang sudah selesai hafalannya, Ustaz? ada, alhamdulillah sudah 13 anak dari laki dan perempuan yang sudah hafidz Quran, alhamdulillah. Dan 3 anak sudah menikah, Ustaz ya. Laris, laris. Masya Keluar Allah. dari tempat kita udah hafal Quran, eh, menikah mereka tahun ini ya. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Termasuk hari ini tadi nih, Ustaz. Oh, tadi ya, Masya Allah. Mm-mm. Yang akhwat berarti. Akhwat atau ikhwan tuh? Akhwat ya, Oh, akhwatnya, akhwat. Masya akhwatnya. Allah. Nah, Ya alhamdulillah ya dengan apa ya, kalau kita punya prinsip masalah pembelajaran, masalah lembaga yang kita sedang dirikan ini, kalau prinsip ana, kalau kita bisa sendiri untuk melakukan kebaikan, mengapa harus menunggu orang banyak itu loh. oh nah, barakallahu fikum. Ya, jadi kalau kita mau apa menginginkan lembaga kita jalan, kita dulu jalan. Perkara nanti ada orang lain membantu, alhamdulillah. Jadi kalau kita nanti ditinggal orang, kita juga nggak masalah, karena kita sudah punya apa namanya, astagfirullah, punya prinsip ya, punya prinsip seperti itu. Kalau kita bisa sendiri, mengapa kita harus menunggu orang lainnya? Nah, ini Masya Allah. Assalamualaikum, bisa rekomendasi mengajar pondok kami di Sulawesi? Mungkin dari pondok antum ya, dikirim ke Sulawesi. Kalau memang ada orang Sulawesi, Ustaz. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi itu nggak ada kayaknya Ustaz ya. Oh, nggak ada ya. Untuk mengajar, coba ya kalau menurut anak itu tutor sebaya lah ya. Di antara santri-santrinya antum yang dari Sulawesi ini kan pasti ada apa namanya, Ustaz? Ada yang pintar ya, ada yang Allah kasih kelebihan ilmu, itu dipakai tutor sebaya itu loh, Ustaz. Nah, Untuk mengajarkan yang belum bisa gitu aja lah. Anak pribadi dari dulu sering menggunakan murid-murid itu sebagai asisten ya. nah, Karena jumlah murid yang banyak, tidak mungkin kita dalam waktu yang singkat ya. Karena banyaknya murid ketika setor hafalan atau ketika Masya Allah. setor apa pelajaran itu tidak mungkin kita tangani semua dalam waktu yang singkat. Mungkin Masya Allah. berhari-hari. Itu awal memang anak rasakan kan. Baik, Kan Ustaz. gitu. Memang tapi ketika kita punya asisten, anak rasa itu bisa menyingkat waktu dan sangat efektif ya. Nah, Masya Allah. Ya mungkin Ada, teman-teman dari lembaga lain Zat, bisa bantu untuk anak-anak pengabdian ke sana ya. nah, Ustaz. Karena anak juga alhamdulillah dibantu sama anak pengabdian dari kawan-kawan Zat ya. Ustaz Mu'ad, Ustaz Arif, alhamdulillah. Oh, Masya Jazakumullah Allah. khairan. Ngirim juga. Iya. Ustaz, ini ada Ustaz Wahid ya. Mungkin Ustaz Wahid, pertanyaan terakhir Ustaz Wahid. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari yang masih baru-baru lah di dunia pendidikan, khususnya asrama, sistem asrama gitu, yang pondok-pondok. Jadi ini Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk menanamkan kedisiplinan kepada santri, seperti bangun atau tidur tepat waktu, ke masjid segera untuk sholat, beradab di majelis ilmu umum atau di kelas, dan juga agar semangat belajar seperti murojaah malam atau persiapan di malam hari kayak di stay itu, Ustaz. Apakah Iya, iya. cukup dengan pendekatan lembut, nasihat dan sabar gitu ya, bikin mereka nyaman, atau perlu sistem tegas, Ustaz? Harus Ya, segera kayak militer gitu lah. itu Pernah juga lihat sebagian pondok itu juga, misalnya habis sholat wajib itu ada yang ngomando kumu li sholatin nafilah. Itu gimana, Ustaz? Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu itu khairan. tentunya kita lakukan juga di sini Zat, yang antum sebutkan itu. Cuman Ana bilang di sini ketika antum punya murid kan karakternya beda-beda, nggak bisa semua disamakan Ana rasa kan gitu. Nah, ketika antum mau murid-murid antum disiplin apa yang saya katakan tadi itu, coba dimulai dari diri kita menjadi qudwah ya. Kita menjadi contoh dulu ketika kita ini menginginkan mereka sholat malam, kita juga harus bangunkan mereka dulu coba.
kita bangunkan mereka, kita bersama-sama mereka, yang bangun kita ajak bangunkan yang lain. Itu dibina terus dengan tahap-tahap yang sangat luar biasa lamanya itu ya. Kemudian di majelis ilmu, bagaimana mereka tidak ngobrol sama sekali. Itu kita ajak diri kita untuk mendengarkan majelis ilmu dan juga selalu menegur mereka ketika ada yang tidak fokus ya. Dan nanti itu akan menular pada anak-anak yang memang mau membantu kita nantinya. Jadi ketegasan entah itu cara militer atau cara lemah lembut, anak rasa semua itu harus dipakai. Ada yang anak-anak itu dilemah lembutin, ada yang memang harus dikerasin ya istilahnya, ditegesin. Barakallahu fikum, Ustaz. Dan prosesnya itu sangat lama, Ustaz. Jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru ya. Nah, Karena Jadi ketika oke antum terus aja, Ustaz. ketika antum ini mengusahakan atau berharap anak itu ada yang sholat malam, meskipun antum bangunin ada satu yang sholat malam, anak rasa itu berhasil. Kan gitu. Nah, Ustaz. Barakallahu Nah, fikum. ewa. Alhamdulillah, Allah para barik ikhwah, fikum. mungkin kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup ya acara ini, ada baiknya kita foto bersama dulu sebagai dokumentasi ya. Ya, dokumentasi kita ya kepada untuk kita bahan laporan kita. Nah, ya saya minta kepada semuanya untuk open kamera ya, untuk open kamera supaya nanti kita bisa ngambil fotonya. Nah, barakallahu fikum. Tafadhol, ya silahkan. Ada yang lainnya. Nah, jazakumullah khairan. Insyaallah. Ya, semoga ya Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan langkah-langkah kita ya untuk ya kebaikan ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ambil foto ya, izin ambil foto. 1, 2, 3. Nah, Ana sendiri nggak ada fotonya ya, Afan. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Jazakumullah khairan. Nanti insya Allah ya kontaknya Ustadz Kamal ya akan kita share di grup ya. Karena sepertinya banyak yang mau berkunjung nih Ustadz Kamal ya. Ya semoga ya bisa menjadi berkah ya. Bisa membawa kebaikan ya bagi ya kedua belah pihak. Amin ya Rob. Nah, Dia harus sering-sering dikunjungi lah. Nah, kalau nginap nggak apa-apa Ustadz ya. Barakallahu fikum. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu